Sangat besar kasih setiamu dalam hidup kami. Inilah yang kami bersyukur Tuhan. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Allah yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari yang indah ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh hadir di hadapan Tuhan. Karena walau bagaimanapun kami ingin datang kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak beri kami kesempatan, maka semua sia-sia. Tapi hari ini kami berbahagia oleh karena begitu kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau beri kami kesempatan yang indah untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan pada pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam pemberitaan firman ini ya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang akan berbicara bagi kami. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika firman disampaikan, firman itu hidup dan akan membangkitkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati setiap kami, seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh menerima kebenaran firman ini ya Tuhan. Kami boleh membuka hati kami, sehingga firman ini tidak jatuh di tanah yang kering, tidak jatuh di tanah yang bebatuan, tidak jatuh di tanah yang penuh dengan semak berduri, tetapi jatuh di dalam hati, tanah hati kami yang paling subur. Sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah dan berakar sehingga menghasilkan buah yang banyak. Amen. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami. Roh Kudus, pimpin kami. Segala kuasa kegelapan, roh intimidasi, roh yang ingin mencoba mengganggu, bahkan ingin menghalangi, bahkan ingin mengacaukan, serta ingin mengambil damai sejahtera kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sekali lagi, coba beri kemuliaan buat Tuhan. Yang paling mulia, paling mulia. Haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita bersuka cita hari ini. Amin. Siapa yang tidak bersuka cita hari ini? Boleh angkat tangan. Mungkinkah dia tidak bersuka cita karena belum mandi, atau karena ngantuk ya, semalam begadang ya? Gak ada ya, gak ada yang bergadang semalam ya. Ya, yang ada adalah dagang. Nah, kalau dagang gak apa-apa ya, berdagang jangan. Salah, bergadang jangan. Kalau tidak ada artinya. Luar biasa sekali. Puji Tuhan ya. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mulai ada di tempat ini, kita mulai beribadah kepada Tuhan. Satu hal saudara, kalau kita lihat bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Benar ya? Bulan Agustus, dan kita sebentar lagi akan merayakan yang namanya 17 Agustus. Ya. Kita akan merayakan hari kemerdekaan, ya. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang keberapa? 75. Hah? 75. Yang mana yang benar? Hah? Yang keberapa Bapak? 75. Nah, yang benar. Nah, Bahkan itu ini. oke. Luar biasa sekali ya. Jadi kita ini harus tahu ya, Indonesia ini sudah berapa tahun merdeka ya? 75 ya, ke 75. Benar gak sih?
Benar aja ya dulu ya. Nanti kita lihat. Tapi 75 ini bukan umur yang masih muda. Ya. Ya, kalau misalnya dia manusia ya seperti kita ini umurnya 75 tahun ya, nggak mungkin badannya seperti Gabriel. Ya kan? Atau seperti si Ryan atau seperti Ryan mudanya. Enggak. Yang umur yang namanya 75, ada yang 75 di sini? Ya. Di bawah 70 ada? Di bawah 70 ada? Saya percaya tidak ada yang mau ngaku padahal kita semua di bawah 70. Ya. Nah, Pak Ibu Joko 73 tahun. Luar biasa sekali. Ya, sedikit lagi dia mau sama Indonesia. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, permasalahannya buat kita, adakah dengan umur kita yang sudah semakin dewasa itu, kita juga dewasa di dalam Tuhan? Nah, umur kita bisa bertambah, ya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi apakah iman juga kita bertambah kepada Tuhan? Memasuki bulan Agustus ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini hal yang luar biasa dan sebentar lagi kita akan merayakan 17, lalu kemudian habis itu kita akan merayakan Natal. Ya, bulan September, Oktober, November, THR. Ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, bukannya Desember. kalau ada THR, ya, saya dengar THR dipotong selama dalam 1 tahun ini selama pandemi. Ya, saya puji Tuhan, saya percaya THR anak-anak Tuhan dan dipotong. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita berdoa saja semoga nggak dipotong, diberi semuanya buat gereja. Haleluya. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini di bulan Agustus ini kita memasuki bulan yang baru. Tema kita saudaraku yang terkasih pada bulan Agustus ini dari gembala senior kita memberikan satu tema yang luar biasa. Kalau bulan kemarin kita masih ingat tema minggu kemarin, bulan kemarin bangkit dan jadilah terang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di memasuki bulan Agustus ini kita memiliki tema yang sangat luar biasa. Jadilah kuat dan bergerak, ya, maju di dalam Tuhan. Jadi kuat, bergerak, maju di dalam Tuhan. Jangan jadi kuat tetapi bergerak maju di luar Tuhan. Tidak. Ya. Jadilah kuat tetapi di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan. Jadilah kuat. Ini adalah satu tema yang sangat luar biasa. Ketika tema bulan kemarin bangkit dan jadi terang. Kalau kita menjadi terang, kalau kita mau jadi terang, sudah jadi terang ini, saudaraku, cahayamu harus kuat. Ya, kalau misalnya kurang arus, lampu ini nggak terlalu terang. Betul? Ya, meskipun misalnya dia 50 watt atau 100 watt, tapi kalau kurang arusnya, cahayanya tetap redup. Ya, maka itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika cahaya kita mau cahaya kita itu semakin terang, maka arusnya harus kuat. Ya, kitanya harus kuat. Orang yang kuat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu bukanlah orang yang bisa angkat mimbar ini sendiri. Ya, orang yang kuat. Tetapi di dalam Tuhan, orang yang kuat itu, saudara, kita bisa lihat adalah mereka yang mampu melewati masalah demi masalah. Amin. Amin. Ya. Jangan katakan ketika mereka berkata bahwa saya ini adalah orang yang kuat, tetapi ada masalah sedikit memble. Nggak usah masalah, kesinggung dikit udah ngambek, ya. Nah ini permasalahannya.
Apakah dia kuat? Omongan begitu aja nggak kuat. Kan gitu? Ya. Saya ini diomongin terus, kuping saya tiap hari panas. Ya. Kalau nggak panas bunyi ya. Puji Tuhan, saya lagi diberkati. Amin. Saya tunggu-tunggu kapan berkatnya datang. Ya, luar biasa sekali. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang luar biasanya. Maaf, di dalam Tuhan kita harus kuat. Maka saudara, ini satu hal yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Ketika engkau sudah menjadi terang, engkau harus kuat. Ya, tidak mungkin cahayamu redup. Kalau cahaya kita redup, menerangi yang di sekeliling kita, ya, akhirnya kegelapan menutupi. Lalu kemudian mana cahaya kita? Ya, cahaya kita itu bukan seperti kunang-kunang. Tahu kunang-kunang? Ya, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Cahaya kita itu seperti merek apa? Nah, terus terang. Ya? Pilih. Saya tidak promosi ya, tetapi cahaya anak Tuhan itu harus terang terus. Ya, pertama terang terus, kedua terus terang. Ya, nggak boleh ditutup-tutupin. Ya, kalau kita sudah ada di dalam terang, harus terus terang. Jangan bohong. Seperti kata Pak Okli, polos. Ya. Anak Tuhan itu di dalam Tuhan polos. Terlalu harus jujur. Ya, tidak boleh bohong. Kenapa nggak ke gereja? Sakit Pak, padahal lagi jalan-jalan. Hah? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berapa kali kita harus bohong di hadapan Tuhan? Makanya saya kadang-kadang nggak mau tanya kenapa minggu kemarin nggak ke gereja. Pasti saya tahu. Ketika saya tanya, kalau dia buat alasan, akhirnya apa yang terjadi? Bohong. Dan itu menimbulkan dosa. Mendingan saya nggak usah tanya daripada dia berdosa. Ya, haleluya. Ya kan? Kalau saya tanya nanti dia berdosa. Jadi saya nggak usah tanya. Jadi jangan bilang, kenapa sih Pak Gembala kalau saya nggak bekerja nggak pernah ditanya, kalau yang itu ditanya-tanya selalu. Saya tahu kalau saya tanya kamu dosa. Ya, kalau beneran sakit gak apa-apa. Saya sakit Pak, ya boleh. Sakit apa? Puyeng-puyeng dikit. Saya bilang, aduh, ada yang nggak bisa jalan bisa ke gereja. Kok puyeng-puyeng dikit nggak bisa kan? Gitu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Hari ini firman Tuhan berkata, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, anak-anak Tuhan yang suka mengeluh, tetapi firman Tuhan berkata, tema ini menyatakan buat kita apa tadi? Jadilah kuat, maju di dalam Tuhan. Ya, maju di dalam Tuhan. Engkau tidak akan pernah maju kalau engkau tidak di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka itu firman Tuhan ini sangat luar biasa. Di dalam Efesus dia berkata begini, akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, maka seluruh kekuatan yang ada di dalam Tuhan itu akan menjadi milik kita. Makanya sebenarnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah anak Tuhan boleh nangis? Boleh, ya. Tapi jangan sampai menghabiskan air mata. Ya, Pak, ternyata saya sudah nangis sampai air mata saya sudah habis. Lah, sudah habis air mata. Saudara,
Saya sudah sampai nangis darah. Wah, saya belum pernah lihat ada orang nangis darah loh sampai sekarang. Ya, saya hanya tahu imani dalam firman Tuhan bahwa Yesus waktu ia berdoa, keluhnya itu seperti darah. Lalu ada kita di tempat ini berkata saya sampai menangis darah. Ada yang pernah lihat orang nangis darah? Ya. Yang saya tahu itu ya ada ya orang habis minum darah, di sininya ada darah kan? Vampir. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau engkau di luar Tuhan, makanya dia berkata begini, tinggallah di dalam aku. Di dalam Yohanes 15. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya. Barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan, ya, akan apa? Coba Koko buka Yohanes 15. Yohanes 15 biar kita nggak salah. Saya nanya semuanya haleluya. Puji Tuhan. Itu bukti bahwa kita ini semua adalah pembaca-baca firman Tuhan. Biasa. Ya. Haleluya. Ayat 4. 15 ayat 4. Coba kau baca. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, dari dirinya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Ada amin? Ini firman Tuhan berkata, ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ada keuntungan dua yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Pertama, kita akan memperoleh yang namanya kekuatan. Amin. Dia berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap orang yang percaya akan memperoleh kekuatan apabila ia tinggal di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Ya, dia berkata, tema kita berkata, jadilah kuat dan apa tadi? Bergerak maju. Jadilah kuat dan bergerak maju dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat? Bagaimana supaya kita bisa bergerak maju? Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini ajarkan kita yang pertama, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita memperoleh yang namanya kekuatan. Kekuatan dalam apa? Saudara, ketika kita baca, coba satu orang baca Yosua 1 ayat 7. Ana 1 ayat 7. Perjanjian lama, jangan cari di perjanjian baru ya. Nanti lama nyarinya. Yosua 1 ayat 7. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Haleluya. Ada amin? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan jelaskan ketika kita ada di dalam Tuhan, kita yang memperoleh kekuatan. Kekuatan apa yang kita peroleh? Kita kuat, saudara. Yosua tidak pernah lihat apa yang akan terjadi di depan. Ketika ketika Yesus memanggil Yosua, saudaraku, ketika Musa mati, Musa mati, maka tongkat estafet itu jatuh ke tangan Yosua. Yosua nggak pernah tahu, karena mereka berpikir bahwa Musa sudah membawa mereka hampir dekat dengan tanah perjanjian. Nah, mungkin dia berpikir tidak apa-apalah, saya pimpin bangsa ini toh sebentar lagi nyampe. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tidak pernah tahu tantangan yang akan dia alami, medan yang akan dia jalani. Saudara, tetapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya, orang yang kuat, saudara, mampu melewati setiap tantangan persoalan dalam hidup ini. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Makanya kalau misalnya tadi kita berkata kalau ada yang sedikit dan sedikit, hanya gara-gara sedikit, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya punya 2 orang anak. Siapa bilang 3? Saya juga bingung. Tapi saya punya 2. Mereka punya karakter yang berbeda. Yang satu, abangnya itu, walaupun dia benjol, walaupun tangannya luka, dia tidak nangis. Karena anak pertama latihannya keras. Latihan militer. Mungkin kamu masih lihat waktu kita bawa berenang di sana waktu itu, di Judiap. Latihannya luar biasa. Dia luka, dia jatuh, dia jatuh dari sepeda. Apa yang terjadi? Dia datang ke kamar dia, lalu kemudian dia pura-pura tidur. Saya tanya, kenapa kamu? Enggak. Kamu kenapa? Enggak. Kamu jatuh ya? Enggak. Saudara, yang namanya orang tua pasti tahu kalau anaknya bohong. Sama, Tuhan tuh tahu kalau saudara itu juga bohong. Jadi akhirnya dia bilang, saya bilang begini, kalau kamu terus terang, papi urut. Tapi kalau enggak, ya papi diam. Akhirnya apa? Abang jatuh. Dan dia percaya ketika didoakan dia sembuh. Pas selesai didoa, udah agak sembuh dikit. Saya nggak tahu kebenaran tapi dia percaya. Saudara, berbeda dengan adiknya. Adiknya itu jangankan dia jatuh, benjol dan segala macam. Ketika kukunya ini samping-samping kukunya ini dia kan suka tuh ada kan itu kopek-kopek. Ketika kekopek ke darat, ini gimana ini nih? Nggak bisa bergerak ini tangannya. Tuh, saya bingung. Kok nggak bisa bergerak? Saya lihat kenapa? Itu luka. Saya lihat, saya gini-gini. Katanya. Beda kan? Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang Tuhan mau kita tidak menjadi seperti ini, tetapi kita mau menjadi kuat. Tuhan mau kita jadi kuat. Makanya dia berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Saudaraku yang terkasih, orang yang kuat itu pertama, dia hidup bijaksana. Orang yang tinggal dalam Tuhan akan kuat. Dan ketika dia kuat, kenapa dia kuat? Karena dia bijak. Dia berkata apa? Dia bertindak hati-hati. Orang yang tinggal dalam Tuhan itu selalu bertindak hati-hati. Kenapa?
Karena dia tinggal dalam Tuhan, dia perhatikan hukum Tuhan, dia perhatikan firman Tuhan. Makanya dia bertindak hati-hati. Ngomong pun hati-hati. Ngomongin orang pun hati. Ngomongin orang hati-hati, jangan sampai ketahuan. Haleluya. Tapi di sini mah nggak ada yang ngomongin orang, amin. Semuanya baik, Pak. Baik, hanya ngomongin diri sendiri. Ya, di sini nggak ada. Puji Tuhan, ya. Bakat dua curug ini luar biasa sekali. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, semuanya menjadi baik. Ya, daripada dia ngomongin orang, mendingan nggak ke gereja dia. Ya, daripada ngomongin orang dengar salah sini, mendingan Pak saya nggak mau ke gereja aja lah. Kenapa? Nanti kepancing. Saya bingung, banyak sekali alasan orang tuh nggak ibadah sama Tuhan. Ya, tapi di sini enggak ya, enggak. Sini semua alasannya jujur dan baik hati. Polos. Haleluya. Haleluya. Saya tidak menyinggung, hanya nyindir. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan sampaikan. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam Tuhan? Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata apa tadi di dalam Yohanes, ya? Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang pertama ketika kita tinggal di dalam Tuhan, yang pertama kita akan menjadi kuat. Yang kedua, kita akan menghasilkan buah, yang artinya kita bergerak maju di dalam Tuhan. Orang yang tidak bergerak maju dalam Tuhan tidak akan menghasilkan buah. Artinya orang yang tinggal di dalam Tuhan akan senantiasa berpikir apa yang akan menjadi satu kemajuan di dalam hidupnya. Amin. Semalam saya berkata kepada anak muda, apapun yang ada di dalam pikiranmu, kreativitas apapun, tuangkan, nyatakan, sehingga kalau kita bisa jalankan bersama, kita lakukan. Jangan pendam. Ya. Tapi saya juga mau katakan, tidak semua juga ide kita, pikiran kita, pokok pikiran kita yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya, lalu kemudian semua harus dilaksanakan. Saya bingung yang mana yang jadi. Ya, yang satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini. Saudara, untuk menentukannya kita harus berdoa, mana yang Tuhan tuntun. Ya. Jadi ketika kita juga sudah memberi ide, jangan berpikir, jangan berkata bahwa oh saudaraku yang itu Pak Gembala percuma dah, saya nggak mau kasih ide lagi. Kenapa? Nggak pernah didengerin. Ya. Saya kasih ide begini nggak pernah didengerin, nggak pernah jadi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin belum waktunya jadi, tapi pasti akan jadi sesuai waktunya Tuhan. Ada amin? Makanya jemaat pun jangan sungkan. Kalau ada ide untuk memajukan pelayanan kita, sampaikan. Kenapa? Karena kita harus terus bergerak, tidak diam. Orang yang ada di dalam Tuhan itu tidak diam, tidak hanya menunggu apa yang akan terjadi, tidak. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berpikir apa yang akan saya lakukan. Amin. Makanya dia katakan orang yang berhasil itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti kita tahu ini Thomas Alva Edison. Benar gak sih yang membuat penemu lampu ini? Siapa namanya? Ya, Thomas atau Petrus? Thomas ya. Belum dirubah namanya. Thomas Alva Edison. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia bergerak di dalam Tuhan, ya, tahun berapa dia penuh?
Tahun berapa dia menemukan lampu? Ya, tapi lihat begini, mau tahun berapa nanti coba ditanya ya, dicari ya. Ada mahasiswa kok. Ya, ditanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam pikirannya ketika dia menemukan lampu ini, dia sudah berpikir 100 tahun ke depan. Ada amin? Artinya apa? Dia mengalahkan zamannya. Apa yang ia pikirkan ini adalah persiapan untuk kelanjutan daripada hidup manusia. Itu orang yang terus bergerak. Bukan berpikir bagaimana supaya perutnya gede. Enggak. Enggak ada di sini. Enggak ada. Ya, saya aja mau ngecilin perut, Bapak Ibu mau gede. Ya. Saudaraku yang terkasih, yang dia pikirkan adalah bagaimana 10 tahun ke depan, bagaimana 100 tahun ke depan. Makanya itu saudaraku yang terkasih dalam apa yang kita pikirkan adalah jangan pikirkan diri sendiri, jangan pikirkan kita saat ini, tapi pikirkan generasi kita. Ada amin? Kalau kita nggak berbuat baik saat ini, bagaimana generasi kita? Kalau kita nggak rajin, kalau kita nggak takut Tuhan, kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, bagaimana generasi kita selanjutnya? Ada amin? Ini yang harus kita pikirkan, kita bergerak di dalam Tuhan. Saya pernah bilang sama Bu Amir, ya, kami berbicara, bagaimana? Saya bilang, kalau Tuhan sedang percayakan kita di bakat Tuhan, mari kita lakukan dengan baik. Bukan buat kita, tapi bagi untuk generasi selanjutnya. Siapa generasi selanjutnya itu? Ya, ya mungkin kami nggak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang masih tinggal di Jur. Ini yang kita pikirkan. Nah inilah saudara, artinya apa? Kita mempersiapkan. Jadi kita akan terus berinovasi. Kalau hari ini, kita sudah mulai malas-malas ini, kita inovasi kembali. Ya, kita perbaiki kembali. Supaya apa? Bagaimana supaya kita maju, terus bergerak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 2 hal. Ya. Kita belajar 2 hal. Firman Tuhan, tema kita adalah jadilah kuat dan terus bergerak di dalam Tuhan. Orang yang kuat, orang yang terus bergerak di dalam Tuhan, ya, harus tinggal di dalam Tuhan. Keuntungan yang dia terima ketika dia tinggal di dalam Tuhan, yaitu pertama tadi adalah, ya, dia akan menjadi kuat. Nah, orang yang kuat ini akan hidup bijaksana. Dia mampu mengatasi masalah. Yosua itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Begitu dia diangkat pertama sekali, begitu dia dinobatkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia nggak tahu apa yang terjadi. Tantangan pertamanya harus menyeberangi sungai Yordan. Dan saudara, mungkin Yosua berpikir, Tuhan, kalau manusia di depan saya jadi musuh, saya bisa tebas. Ini sungai, bagaimana saya belahnya? Ada yang bisa belah air? Ada gelas, ada air nih gelas, potong jadi 2. Air setengah di sini, air setengah di sini. Ini sungai Yordan itu waktu itu besar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, Yosua berpikir bagaimana cara. Kalau dia tahu akan menyeberangi itu, mungkin dia berkata, Tuhan, jangan pilih saya dululah. Betul? Ya, mungkin pikirannya sama dengan saya dan saudara. Tapi dia nggak tahu. Ketika begitu selesai jabatan diterima,
tongkat estafet kepemimpinan diterima, Tuhan bilang seberangi sungai Yordan, alamak mati. Kata Yosua, ini salah ini. Betul? Tapi apakah Yosua mundur? Tidak. Karena Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hati. Karena dia kuat. Saudara, untuk menjalani hidup kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Ya, kita tidak tahu PSBB, kita tidak tahu ya penyakit ini terus menular sampai kapan. Yang ada yang kita lihat adalah setiap hari semakin bertambah. Tapi percayalah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hanya Dia yang kuat, yang memiliki kekuatan dari Tuhan, hati yang kuat. Inilah orang-orang yang bisa melewati itu. Amin. Amin. Banyak ya, semua banyak terkena dampak. Tidak ada satupun yang tidak mengeluh. Apalagi mereka yang punya anak-anak sekolah, selalu mengeluh tentang kuota. Kalau anak muda mengeluh kuota karena gara-gara apa? Mobile Legends. Ya. Kalau orang tua mengeluh kuota gara-gara apa? Anak-anak yang belajar. Tapi saudaraku, percayalah, semua ini akan terlewati. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati ya segala rintangan dalam hidup ini. Amin. Buktinya hari ini kita masih ada. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Yang artinya kalau kita mau hasilkan buah, saudara, jangan diam. Jangan menunggu, tapi lakukan. Jangan tunggu bantuan dari pemerintah, karena jarang nyampe. Ya, mendingan kita yang membantu. Kemarin waktu kami komisi pria, waktu kami lagi ngobrol-ngobrol di kafe, ya kami kaum pria sekarang tongkrongannya di kafe, ya, nggak sombong, saudara. Ya, meskipun gereja bakat buah curug ini orang lihat sebelah mata, tapi nggak sombong. Ya, kaum prianya itu kalau nongkrong, kalau lagi ngumpul itu di kafe. Kami ngobrol, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sana apa yang kami ngobrolin? Ya, apa yang mau kita lakukan ke depan? Kita sudah berencana, rencana bagaimana supaya kaum pria itu, ya, dan kita mulai bertindak ini, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita nggak diam, ya. Kita bahas waktu itu, kalau nggak salah Pak Okli ingatkan, lebih baik memberi daripada lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Tapi di masa pandemi ini, saudara, istilahnya berbeda. Lebih enak menerima. Kalau untuk memberi, sabar dulu. Tidak, apapun kondisinya, apapun situasinya, saudaraku yang terkasih, usahakan kau tetap bisa memberi. Amin. Mungkin tidak dalam jenis materi, mungkin tidak dalam jenis sembako, ya, dalam bentuk roh aja. Bantu doa. Amin. Amin. Tapi bantu doanya jujur, memang karena kita benar-benar mendoakan. Saudara, banyak sekali orang, oh kamu lagi susah, ya udah saya bantu doa ya. Dia pulang ke rumah, dia doa enggak? Wah, cuma ngomong doang, kan gitu. Ya puji Tuhan, nanti kami doakan. Tuhan nanya, udah berdoa enggak tadi? Tadi kamu udah janji loh. Tuh,
Saudara, kalau kita sudah ngomong, nanti saya bantu doa Pak, benar-benar didoakan. Jangan hanya di bibir saja. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita belajar